Ada orang yang untuk Allah ya, untuk orang ya tidak. Dia ingin disayang oleh Allah dengan sholatnya, dia juga ingin dipuji oleh manusia dengan sholatnya. Maka ini adalah orang syirik, orang musyrik yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk orang yang seperti ini Allah akan tolak amalnya, karena niatnya tidak untuk Allah, niatnya tidak ditujukan untuk mencari keridhaan Allah semata, tetapi juga ditujukan untuk mencari keridhaan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita banyak atau pernah membaca sejarah bapak-bapak muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana seseorang yang meninggal di medan perang di zaman Nabi SAW. Ketika ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana orang ini? Lalu Nabi SAW menjawab, dia masuk neraka. Padahal ia syahid di medan perang, ia sudah membunuh banyak musuh di medan perang, tapi karena kelelahan di dalam perang itu akhirnya ia ditusuk orang, ia ditewaskan juga oleh musuh. Kematiannya ternyata tidak membawa syahid bagi dirinya, kematiannya justru membawa neraka yang didapatkannya. Kenapa terjadi begitu? Karena sebelum terjadi peperangan, orang-orang atau Nabi sudah memanggil akan ikut di dalam rombongan dalam pasukan perang. Dia tidak mau. Dia tidak mau ikut perang walaupun dia gagah, dia kuat, tetapi dia tidak mau ikut perang. Lalu perempuan-perempuan di kota Madinah mengatakan kepada dirinya, bagaimana kamu sebagai seseorang yang kuat, seorang yang tegar, yang perkasa, tetapi penakut? Karena disampaikan kata-kata yang tidak menenangkan dirinya, akhirnya dia tampil ke medan perang. Dia katakan kepada perempuan-perempuan itu, lihat bahwa saya bukan seorang yang pengecut. Saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa saya akan membunuh musuh-musuh di medan perang. Jadi dia maju ke medan perang bukan karena panggilan Nabi SAW, bukan karena panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena dimotivasi oleh perempuan-perempuan di Madinah yang mengolok-oloknya. Dia maju menampilkan kegagahannya di medan perang dan akhirnya meninggal syahid di medan perang. Tapi kesyahidannya tidak diakui oleh Nabi SAW. Kenapa tidak diakui? Niatnya salah. Ia maju ke medan perang bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mencari ridhonya penduduk Madinah atau perempuan-perempuan yang telah mengolok-olok. Demikianlah pentingnya niat ini bapak-bapak kaum muslimin, sehingga para ulama merumuskan di dalam kaidah al-umuru bil maqasidiha, bahwa setiap aktivitas kita, apakah aktivitas kita dilakukan dengan perbuatan tangan, dengan perbuatan kaki kita, dengan anggota tubuh kita, atau aktivitas kita itu adalah aktivitas lisan kita, jadi ada perbuatan dari anggota tubuh kita, atau ada ucapan-ucapan kita. Kata para ulama, kalau akan melakukan aktivitas itu di maqasidiha, itu tergantung kepada niat. Kalau niatnya kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala untuk itu. La thawaba illa binniyah, kata ulama. Tidak ada pahala apapun yang akan didapatkan oleh seseorang illa binniyah, kecuali kalau diawali dengan niat di awal. Niat yang baik, niat yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah refleksi perjalanan atau peringatan Hijriah atau tahun baru Hijriah ini. Kita tidak berbicara persoalan hijrah Nabi SAW, tapi kita mengambil pelajaran saja bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang akan berdampak kepada akhirat kita, kita melakukan sesuatu yang menurut kita adalah mengumpulkan bekal untuk akhirat kita. Tapi kalau salah berniat, maka nanti tidak akan kita temukan sesuatu yang kita lakukan ini. Kita tidak akan mendapatkan. Kita sudah capek sholat, berpuasa, berhaji, berumrah, segala macam kita lakukan. Kita berzakat, kita rajin bersedekah, tetapi nanti tidak kita temukan amal itu. Kenapa? Karena amal itu bukan untuk Allah. Jadi Allah tak bersedia menerima amal. Barangkali itulah yang bisa kita sampaikan dalam khutbah kita yang singkat ini. Mudah-mudahan selalu dan selalulah
Kita memperbaharui niat kita, memperbaiki niat kita. Kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita, ingin dipuja orang, dipuji orang, disanjung orang, maka kita kembalikan, kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kenapa setan ini tetap mengganggu? Aku hanya ingin menghadapkan amalku kepadamu, tapi setan ini selalu mengganggu. Ya Allah, jauhkan setan ini dari kita. Selalu bermohon kepada Allah agar amal kita, amal-amal soleh yang kita lakukan, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam ini. Barakallahu barakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.